Bawaslu Kabupaten Indramayu menggelar rapat koordinasi pra-kampanye tentang alat peraga sosialisasi, APS, pemilu tahun 2024 bersama stakeholder terkait, Rabu, 11 Oktober 2023, di kantor Sentra Gakumdu, Indramayu. Hadir dalam rakor, Kepala Satpol PP Indramayu Teguh Budiarso, Andri Sigit Supriyana dari Dinas Perhubungan Indramayu, Kepala Kesbang Pol, Agus Rohani, Ade Ahmad dari KPU Indramayu dan perwakilan dari partai politik. Dari seluruh partai politik di Indramayu yang diundang hanya 15 partai yang datang memenuhi undangan yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, dan P3. Ya, jadi pertemuan kita pada siang sampai sore hari ini dengan stakeholder dan partai politik peserta pemilu itu kan sebenarnya dalam rangka merespon situasi di lapangan bahwa hari ini tahapannya kan masih tahapan sosialisasi peserta pemilu. Nah, sedangkan yang namanya sosialisasi itu ya kontennya pemasangan bendera partai politik dan juga pertemuan di internal. Nah, cuma di lapangan itu kan sudah banyak bertebaran alat peraga sosialisasi yang sudah menyerupai alat peraga kampanye. Ya, konten-kontennya sudah ada konten-konten ajakan dan lain sebagainya. Maka pertemuan kita pada siang hari ini itu untuk membahas itu. Tadi juga dipaparkan oleh Kasatpol PP terkait dengan peraturan daerah tentang ketertiban umum, juga dipaparkan oleh Dishub terkait dengan angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, kita berdiskusi, intinya kita berdiskusi dengan partai politik yang pada akhirnya partai politik juga menyadari bahwa mereka sebenarnya belum bisa melakukan kampanye dengan memasang baliho-baliho dan lain sebagainya. Nah, karena ini belum tahapan kampanye dan ranahnya itu penertibannya ada di Pol PP, maka Bawaslu menginisiasi untuk mendorong saja kita membuat satu kesimpulan rapat dan membuat kesepakatan. Dalam rakor tersebut, menghasilkan 4 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh partai politik dan stakeholder yang hadir. Pertama, partai politik akan menutup dan merubah APS yang memuat konten ajakan atau citra diri. Kedua, pemasangan APS hanya di tempat private atau rumah bakal calon legislatif, kader dan pendukung yang bersedia. Ketiga, tidak memasang baligo, banner, spanduk dan billboard di tempat umum selama masa sosialisasi. Dan yang keempat, kesepakatan berlaku tanggal 4 November 2023 sampai dengan dimulainya masa kampanye. Tadi kan sudah disepakati bahwa setelah rapat ini, ya, mereka meminta waktu untuk melakukan sosialisasi ke Bacalek. Mereka meminta waktu untuk mensosialisasikan ke Bacalek dan juga mereka meminta waktu untuk melakukan pemindahan dan penertiban secara mandiri. Nah, itu akhirnya tadi disepakati dikasih ruang sampai tanggal 4 November. Itu silakan. Pasca tanggal 4 November, maka dalam kesepakatan tadi tidak boleh ada baliho, spanduk, dan sejenisnya itu yang terpasang di tempat umum. Ya, otomatis nanti akan ada penertiban dari Satpol PP. Bawaslu konteksnya di prakampanye ini kan bagaimana bagaimana melakukan proses pencegahan pelanggaran. Maka yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah ya ini, kita mencoba untuk berkoordinasi dengan semua pihak, ya, baik itu peserta pemilu maupun dari stakeholder lain. Nah, bentuk koordinasi ini itu bagian dari langkah kita melakukan pencegahan pelanggaran. Itu.
kita masih memberikan ruang untuk sosialisasi kepada masyarakat dari para partai politik. Dalam sosialisasi juga semestinya tidak boleh memunculkan nama calon, hanya bendera saja. Mensosialisasikan terkait gambar partai dan juga nomor daripada partai itu sendiri. Akan tetapi kita tadi sudah sepakat bahwasannya dalam rangka sesuai dengan Perda 3 tahun 2020 ya, terkait dengan Rantibung, kita menyepakati dengan teman-teman, kita juga tidak saklek bagaimana caranya pemilu ini juga tetap sukses, begitu kan, mereka mensosialisasikan pun juga tetap bisa, tapi tidak mencederai atau tidak melanggar dengan peraturan daerah kita yang ada. Sehingga tadi sudah kita sepakati bahwasannya rencana baliho, spanduk, dan sejenisnya, banner, billboard, dan lain sebagainya, nanti mulai tanggal 4. Kenapa tanggal 4? Karena katanya tanggal 4 itu masuk kepada tahapan penetapan nomor urut bakal calon legislatif. Jadi mulai nanti tanggal 4 barangkali kita atau tanggal 5 sudah tidak ada lagi yang namanya gambar-gambar apapun dari partai politik yang masih bertebaran di fasilitas umum. Jadi semuanya sudah sepakat akan dipasang di masing-masing bakal calon dan tim suksesnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan bisa tertib, mohon kebersamaannya semua, mohon kesadarannya semua, sosialisasi gambar partai dan calon ini tetap bisa tersosialisasikan kepada masyarakat, akan tetapi juga tetap mematuhi aturan lain yang ada. Itu barangkali. Dari tujuan atau inisiasi Bawaslu hari ini mengadakan rakor, dalam output yang dihasilkan hari ini pun berharapnya tersampaikan terkait dengan informasi ke masing-masing partai, dan berharap juga partai keseluruhan di tingkatan kabupaten Indramayu ini menyampaikan ke bacaleknya terkait dengan hasil rakor pada sore hari ini. Nah, tentu upaya ini kan dalam rangka untuk pencegahan. Nah, Bawaslu hari ini sadar betul bahwa artinya upaya untuk yang kita lakukan sebelum penindakan ataupun berkaitan dengan sisi pelanggaran, kita upayakan untuk melakukan sisi pencegahan terlebih dahulu, supaya tadi ada ruang ataupun cara yang kita lakukan di Kabupaten Indramayu ini upayanya untuk menjadikan momentum pemilu 2024 ini jadi pemilu yang memiliki bukan hanya bicara soal sisi aturan yang baku, tetapi atas dasar juga tadi persamaan persepsi terkait dengan momentum pemilu 2024 ini, supaya kita jadikan momentum pemilu yang asik dan riang gembira. Saya kira itu.